Oke, jadi sesi 3, algoritma CDS. Gunanya untuk mengurutkan N job pada M mesin secara serial. Ya. N job ini ya seperti biasanya ya, ada beberapa job. Nah, bedanya adalah sekarang untuk M mesin secara serial, di mana M ini lebih besar dari 2. Karena kalau 2, Anda bisa gunakan algoritma Johnson. Ya, ada 3 langkah di sini. Ini sebetulnya dasarnya adalah algoritma Johnson. Jadi sama seperti aturan-aturan untuk single mesin yang bisa diterapkan untuk paralel, di sini juga Johnson bisa diterapkan. Ya, Johnson untuk serial 2 mesin bisa juga diterapkan untuk serial M mesin, ya, sebagai salah satu bagian di dalam langkah-langkahnya. Ya, ada 3 langkah di sini. Pertama, ini sifatnya akan iteratif, ya. Jadi ada beberapa iterasi. Jumlah iterasinya ada sebanyak berapa? Jumlah iterasinya ada sebanyak M-1, ya, di mana M ini adalah jumlah mesinnya. Jadi kalau kita punya 3 mesin serial, maka akan ada 2 iterasi. Dan hasil terbaik itu nanti akan kita cari dari salah satu iterasi yang kita buat. Jadi itu ya. Iterasinya, ya, kita mulai dari iterasi pertama. Jadi K ini adalah nomor iterasi, ya, K sama dengan 1. Kemudian hitung TI 1 bintang dan TI 2 bintang. Ya, TI 1 bintang dan TI 2 bintang itu diformulasikan dengan persamaan ini. Ya, nanti akan saya tunjukkan dengan contoh langsung angka-angka yang kita olah ya untuk menerjemahkan formulasi matematika ini. Kemudian setelah Anda punya 2 data waktu, Anda terapkan algoritma Johnson dengan menganggap TI 1 bintang ini sebagai mesin pertama dan TI 2 bintang sebagai data untuk mesin kedua. Jadi walaupun kasusnya ada mau 3 mesin, mau 4 mesin, mau 5 mesin, kasusnya bisa direduksi menjadi kasus 2 mesin yang saya biasanya pakai istilah di Johnson-kan ya. Jadi diterapkan algoritma Johnson untuk tiap iterasi itu. Setelah itu Anda hitung max span-nya. Setelah itu langkah ketiga, kalau jumlah iterasi sudah sama dengan M-1, ya jadi kalau 3 mesin, 2 iterasi, kalau sudah Anda menjalani iterasi kedua, stop. Pilih jadwal dari iterasi-iterasi yang sudah Anda lakukan tadi dengan max span terkecil. Kalau belum, maka Anda lanjut ke iterasi berikutnya, ya, nilai K-nya bertambah 1, kembali ke langkah ke-1. Oke, nah kita lihat sekarang ada kasus di mana kita punya 6 job. 6 job ini harus diproses secara serial di 3 mesin dengan data waktu proses ada di dalam tabel ini. Jadi artinya job 1 sampai job 6 semua harus melalui mesin 1 terlebih dahulu. Tidak boleh ada yang loncat mesin 2 atau 3 terlebih dahulu. Semua harus lewat mesin 1 dulu. Setelah selesai dilanjutkan dengan mesin 2. Setelah selesai lagi dilanjutkan dengan mesin ke-3. Ya, jadi pertanyaannya sekarang bagaimana membuat urutan 6 job ini untuk dijadwalkan di tiap-tiap mesin. Ya. Nah, kita terapkan algoritma CDS-nya ya. Jadi nantinya akan ada 2 iterasi, K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Pada iterasi pertama, ya, kita ambil data-data waktu proses di mesin ke-1 untuk data sebagai T1 bintangnya, dan waktu proses di mesin terakhir, kalau 3 mesin berarti di mesin ketiga, untuk TI 2 bintangnya. Jadi kalau Anda perhatikan angka-angka ini sama dengan angka di kolom paling kiri untuk waktu proses, atau angka di kolom waktu proses mesin 1, dan angka di kolom waktu proses untuk mesin 3. Ya. Yang tengah ini diabaikan untuk iterasi 1. Ya, untuk K sama dengan 1, yang tengah ini diabaikan. Jadi TI 1 bintang itu adalah ini, 432561. Ya, 432561. Sedangkan TI 2 bintang itu adalah ini, 546273.
Ya, 5, 4, 6, 2, 7, 3. Ya, setelah ini Anda terapkan algoritma Johnson. Dengan data-data ini Anda terapkan algoritma Johnson. Ya, itu untuk K sama dengan 1. Nanti kalau Anda sudah dapat urutannya, kemudian Anda gambar gancarnya. Ya. Nah, untuk K sama dengan 2, oke, maaf, tadi setelah Anda gambar gancarnya, Anda catat maxspan-nya ya. Nah, untuk K sama dengan 2, tetap kita perlu 2 set data supaya kita bisa menerapkan Johnson. Ya. Johnson nggak bisa pakai 3 set data ya. Jadi kita hanya bisa 2 set data. Seolah-olah data mesin pertama dan data mesin kedua. Ini dari mana angka-angkanya? Jadi angka-angkanya ini adalah, ya sebenarnya kalau mengikuti persamaan matematis ini, angka-angkanya kita ambil dari, untuk yang TI 1 bintang, Anda jumlahkan mesin 1 dengan mesin 2. Jadi 7, 6, 3, 8, 10, 9. Ya, 7, 6, 3, 8, 10, 9. Oke? Untuk TI 2 bintang, kira-kira Anda jumlahkan yang mana? Anda jumlahkan dari kanan bergeser 1 step ke kiri ya, masuk 1 step ke kiri. Kalau tadi dari kiri masuk ke kanan, menuju ke tengah, sekarang dari kanan Anda ambil, jadi 8, 7, 7, 5, 11, 11. 8, 7, 7, 5, 11, 11. Ya. 8, 7, 7, 5, 11, 11. Sekarang Anda dapat data ini, Anda terapkan algoritma Johnson. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya menerapkan algoritma Johnson? Saya pindah ke board. Jadi sekarang kalau saya punya data untuk mesin satunya, ya, di iterasi 1, 4, 3, 2, 5, 6, 1, data waktu proses ya. Kemudian di mesin 2, data waktu prosesnya, punyanya mesin 3 ini ya, 5, 4, 6, 2, 7, 3. Oke ya, saya mau buat sekarang 6 urutan Johnson. Apa katanya Johnson? Cari waktu terkecil dari data ini pada tabel. Mana yang terkecil? Ini kan 1 ya. Letaknya di mana? Maaf, ini nomor job ya. Ini ada nomor jobnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letaknya di mana? Letaknya di mesin 1. Ya. 1 jam itu adalah waktu prosesnya job 6 di mesin 1. Karena letaknya di mesin 1, maka job 6 kita jadwalkan di depan. Oke? Kita coret dulu supaya nggak mengganggu. Jangan sampai nanti yang di mesin 2 ini, kalau Anda pertimbangkan, terus kemudian Anda taruh tulis lagi 6 di sini ya. 6 sudah dijadwalkan di depan, selesai. Waktu terkecil berikutnya adalah ini 2 dan ya waktu pengerjaan job 3 di mesin 1 dan waktu pengerjaan job 4 di mesin 2. Ya. Nah, yang waktu pengerjaan job 3 di mesin 1 karena ini di depan, maka job 3 kita taruh di depan. Apa prinsipnya tadi? Jangan lupa ya, prinsipnya kalau dia waktu terkecil di mesin 1, kita taruh di depan supaya kita segera kasih pekerjaan untuk mesin 2. Tapi kalau waktu pengerjaannya terkecil itu ada di mesin 2, kita taruh di belakang supaya mesin satunya jangan nganggur terlalu lama ketika mesin 2 masih ada job yang harus dikerjakan. Jadi job 4 ini taruh di mesin 2. Gini ya. Mana lagi sekarang? 3. Ini juga ada 3. Tapi ini sudah selesai. Punyanya job 6. Ya. Jadi 3 punyanya job 2 karena dia di mesin 1. Kita taruh di depan. Selesai. Kemudian 4 punyanya job 1 di mesin 1. Selesai.
Berarti terakhir adalah job 5, nggak ada tempat lain kecuali di sini. Ya. Jadi dari iterasi 1, kita dapat urutan 632, 1, 5, 4 ini. Untuk iterasi 2, waktu prosesnya, ya, 6 job, 7, 6, 3, 8, 10, 9, kemudian di mesin 2, 8, 7, 7, 5, 11, 11. Ya. Saya mau bikin urutan Johnson start. Terkecil 3. Oke. Di mesin 1. Berarti job 3 di depan. Coret. Ya. Next. Job 5 punyanya job 4 di mesin 2, berarti job 4 di belakang. Ya, job 6 jam punyanya job 2 di depan atau di mesin 1 berarti di depan. 7 jam di mesin 1 dari job 1 berarti di depan. Kemudian ini job 6 ya. Dan terakhir otomatis job 5. Ya. Jadi ini 2 urutan yang Anda dapatkan dari hasil 2 iterasi algoritma CDS. Ya. Kembali ke PowerPoint-nya. Setelah Anda dapatkan urutan itu, Anda gambar gancarnya sekarang. Ya. Jadi untuk mesin 1 Anda gambar gancarnya 6, 3, 2, 1, 5, 4. Urutan ini Anda terapkan ke semua mesin. Ya, jadi di mesin 2, job 6 ini setelah selesai dari mesin 1 dikerjakan di mesin 2. Perhatikan ya, sekali lagi ada gap di sini. Kemudian 6, 3, 2, 1, 5, 4. Anda perhatikan juga di sini ada gap. Ini yang biasanya kalau Anda baru pertama kali atau pertama kali belajar menggambar gancar, kadang-kadang tidak hati-hati. Ya, jadi hati-hati ini banyak sekali kesalahan dalam hal ini. Ketika menggambar gancar, pokoknya ditabrak aja semua. Pokoknya 6, 3, 2, 1, 5, 4. Tinggal waktunya berapa? 6 ini 1 jam, 3 ini 2 jam, 2 ini 3 jam, terus jejer terus. Ya, mungkin di sininya nggak lupa. Di sininya nggak lupa ngasih gap. Jadi 6, 3, 2, 1, 5, 4 jejer semua. Terus ini job 4-nya digambar dimulai pada T sama dengan 20. Salah. Ya. Kan nggak mungkin job 4 bisa berada di 2 mesin pada saat yang bersamaan. Ya. Nah, waktu gambar mesin 3 juga hati-hati ya, ini ada gap-nya, tunggu job 6 selesai dari mesin 2 kapan, setelah itu Anda gambar, kebetulan di sini tidak ada gap, karena ini 6 dari T9, lanjut ya, 3 di sini lanjut di sini, 2, 13, di mesin 3 startnya 18, nggak ada masalah, 1 selesai di mesin 2, 16, start di mesin 3, 22, nggak ada masalah, 5 selesai di mesin 2, 20, baru bisa start di mesin 3, 27, 4 selesai di mesin 2, 24, baru bisa di mesin 3, 30, T34. Jadi nggak ada gap di sini, nggak ada masalah. Ya, jadi ini make span-nya 36 jam. Ya, ini kita bandingkan dengan iterasi kedua, ya, dengan urutan 3, 2, 1, 6, 5, 4. Ya, jadi di mesin 1 karena dia tidak ada constraint, Anda gambar jobnya aja di sepanjang mesin ini. Ya, selesai. Nah, tapi pada waktu gambar di mesin 2, hati-hati ya. 3, ini 1 jam di mesin 2. Mesin 2-nya nganggur sekarang. Antara jam ke-3 sampai jam ke-5, mesin 2-nya nganggur. Tidak boleh Anda paksa ada job 2 ditaruh di sini, karena job 2 dari T2 sampai 5 masih dikerjakan di mesin 1. Ya.
Jadi perhatikan sekali lagi gapnya ini ya. 321654, ini juga 326154. Nah, kesalahan lain yang juga sering terjadi pada waktu menggambar gancar di CDS, itu adalah lupa problemnya ini berapa mesin. Ya, jadi maksudnya gini, maksudnya kalau kembali ke board ini tadi ya, karena pada waktu di exercise ini, pada waktu Anda mengerjakan iterasi, masing-masing iterasi dengan Johnson, ini seolah-olah kan dua mesin, ya, seolah-olah dua mesin. Jadi nanti kalau gambar gancar, jangan keliru digambar cuma seolah-olah ini mesin satu, ini mesin dua. Nanti gambarnya mesin satu, mesin dua, terus masukkan angka-angka ini ke sini, ya, angka-angka ini dimasukkan ke sini, ini salah, ya. Karena ini hanya tahap iterasi aja untuk membantu kita menerapkan Johnson, kita jadikan dua mesin. Tapi problemnya adalah problem tiga mesin. Jadi kalau Anda mau menggambar gancarnya, Anda harus kembali ke data-data awal tadi yang ada di tabel, baru kemudian Anda gambar gancarnya. Nah, jadi kalau kita review lagi mengenai algoritma CDS, kalau sekarang saya punya data-data mesin, 4 mesin, jadi ini jobnya ke bawah, kemudian ini adalah waktu proses di tiap mesin, maka pada iterasi pertama yang Anda Johnson-kan apa? Yang Anda Johnson-kan adalah mesin 1 dan mesin 4. Ya. Ini dan di sini itu menjadi data untuk Johnson iterasi pertama. Pada iterasi kedua, yang Anda Johnson-kan adalah 1, 2, dan 3, 4. Gitu ya. Terus iterasi terakhir, karena ada 4 mesin, berarti iterasinya ada 3, M-1. Iterasi terakhir berarti Johnson-nya adalah 1, 2, 3, dan 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi itu kalau dua mesin, kalau 3 mesin iterasinya seperti apa, dan kalau 4 mesin iterasinya seperti apa. Ya. Oke. Nah, sampai sini ada satu konsep mengenai teori yang perlu diingat, diperhatikan, bahwa dari algoritma CDS ini kita mendapatkan dua hasil. Ya, kita mendapatkan dua hasil. Jadi karena ada dua iterasi, maka kita punya dua macam urutan hasil Johnson dari masing-masing iterasi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa algoritma ini kita tidak tahu yang mana yang optimal, ya. Tapi dia bisa dikerjakan secara cepat. Ya, dia bisa dikerjakan secara cepat dan trade-off-nya adalah di situ, kecepatan mendapatkan solusi dengan optimal. Kalau kita mau betul-betul mencari sampai optimal, maka kita harus mencoba semua kombinasi jadwal. Ada berapa kombinasi jadwal? Ada banyak sekali, bukan hanya permutasi ya. Jadi maksudnya begini, kalau Anda lihat di gambar ini, gancar ini, setelah Anda dapatkan urutan 6, 3, 2, 1, 5, 4, Anda terapkan urutan itu di semua mesin. Betul kan? Di mesin 1, 6, 3, 2, 1, 5, 4. Di mesin 2, 6, 3, 2, 1, 5, 4. Di mesin 3 juga 6, 3, 2, 1, 5, 4. Sekarang pertanyaannya sebetulnya adalah, boleh nggak kalau di mesin 1 saya terapkan 6, 3, 2, 1, 5, 4, di mesin 2-nya saya balik. Saya terapkan 4, 5, 1, 2, 3, 6. Boleh nggak? Kalau pertanyaannya hanya boleh atau nggak boleh, ya boleh jawabannya. Sah-sah saja, tidak ada constraint. Yang ada constraint itu gambar gancarnya ini loh, ya, lubang-lubang ini yang harus hati-hati. Tapi kalau urutan,
yang di mesin 1 32154, yang di mesin 2 mau urutan apa saja kan terserah ya. Begitu juga yang di mesin 3. Jadi kalau pindah ke boardnya ya. Jadi gambarnya nanti kalau di mesin 1, 6, 3, 2, 1, 5, 4. Di mesin 2 mau saya terapkan 4, 5, 1, 2, 3, 6. Boleh nggak? Boleh saja. Tinggal pertanyaannya adalah apakah ini nanti max span-nya optimal atau enggak. Nah, sebetulnya max span yang optimal itu kita tadi sudah kita bahas, kita nggak tahu apakah dia ada di iterasi 1 atau di iterasi 2. Tapi yang pasti kalau kita mau menghitung jumlah jadwal, kalau ini kita punya 3 mesin atau beberapa mesin, maka jangan lupa bahwa di tiap-tiap mesin itu kita bisa membuat urutan sebanyak n faktorial. Ya, ini ada 6 job, maka bisa urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 5, dan seterusnya akan ada urutan sebanyak n faktorial. Di mesin 2 juga akan ada urutan sebanyak n faktorial. Kalau di mesin 1 urutannya n faktor, jumlah kombinasi urutannya n faktorial, di mesin 2 jumlah kombinasi urutannya n faktorial, di mesin 3 juga n faktorial, maka sebetulnya jumlah jadwal yang mungkin dibuat ya itu adalah n faktorial pangkat m. Jadi kalau dalam kasus kita ini 6 faktorial pangkat 3 ini tentu adalah jumlah yang sangat banyak sekali. Kalau kita mau mencari betul-betul yang optimal, itu akan ada di salah satu dari kombinasi jadwal ini. Nah, tentu sekali lagi ini adalah masalah trade-off antara effort mencoba menganalisis semua jadwal dengan algoritma CDS tadi itu. Jadi kalau algoritma CDS tadi itu, kita hanya mencoba urutan dengan jumlah yang minim, ya, yang sedikit sekali. Hasilnya tidak menjamin 100% optimal, tapi sudah mendekati optimal. Jadi trade-off-nya adalah itu, antara waktu mencari solusi dengan effort mencari solusi optimal. Ya, ini penting untuk diingat supaya Anda paham bahwa algoritma CDS ini bukan menghasilkan atau belum tentu menghasilkan jadwal yang optimal. Ya. Nah, oke. Jadi untuk materi sampai di sini ya. Untuk production activity control itu tidak saya bahas, itu tidak sulit, Anda bisa baca sendiri. Untuk production activity control, saya ingin menunjukkan ini, tolong silahkan di screenshot ya. Anda bisa gunakan ini untuk soal latihan ya. Ini tipikal soal-soal UAS ya dari semester-semester yang lama. Jadi soal nomor 1 dan 2 ini adalah penjadwalan produksi ya. Kadang-kadang materinya ada yang sampai materi hari ini untuk serial. Ini ada pertanyaan ya, setiap iterasi dicoba urutannya pada masing-masing mesin, lalu dicari max span yang terkecil. Ya, betul. Ya, betul ya, Yosua ya. Jadi setiap iterasi ada gambar gancarnya di semua mesin, terus Anda catat max span-nya, yang terbaik itu yang Anda pilih sebagai jadwalnya. Oke, jadi ini kembali ke sini ada soal-soal latihan soal ini, biasanya soal ketiga itu untuk manajemen proyek ya, karena di materi UAS ini 2 pertemuan terakhir minggu ke-13-14 itu biasanya membahas manajemen proyek, jadi biasanya kita alokasikan 1 soal untuk manajemen proyek. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 ini soal penjadwalan. Yang nomor 1 ini penjadwalan 1 mesin. Jadi ada processing time 7 job, ada due date, kemudian ada 2 pertanyaan. Yang A, buatlah urutan yang dapat meminimumkan jumlah job tardi. Silakan Anda cari di teorinya. Untuk meminimumkan jumlah job tardi pada 1 mesin, Anda pakai apa? Ya.
Jadi soal ujian nggak pernah minta gunakan algoritma EDD. Ya, tidak akan minta seperti itu. Tapi yang diminta adalah objektifnya. Anda yang mencari metodenya yang sesuai. Ya. Terus kemudian yang nomor B, seandainya kasusnya bukan lagi satu mesin, tapi terdapat dua mesin paralel identik yang dapat mengerjakan semua job, jadi problemnya berubah menjadi problem paralel. Ya, untuk mengerjakan 7 job ini sekarang ada dua mesin paralel. Buatlah urutan yang dapat meminimumkan make span, gambarkan gancarnya. Nah, silakan dicari ya teorinya untuk meminimumkan make span pada paralel prosesor, pada paralel mesin pakai apa. Itu soal nomor 1. Ya. Soal nomor 2, ini proses serial. Ya. Jadi 3 mesin serial, semua job harus lewat mesin A, kemudian mesin B, kemudian mesin C. Ada 6 job yang akan dijadwalkan. Jawaban yang A, pertanyaan yang A, buatlah jadwal produksi yang dapat meminimumkan make span. Ini jelas kasusnya seperti, karena barusan kita bahas ya, model tabelnya juga serupa, jadi mungkin Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa soal yang A ini Anda perlu kerjakan pakai CDS. Ya. Dan kemudian yang B, gambarkan gancar dari semua iterasi yang dihasilkan pada 2A. Karena kita punya 3 mesin, jadi akan ada 2 iterasi. Jadi gambar gancarnya ada gambar semua, 2 iterasi itu, iterasi 1 dan iterasi 2 untuk soal nomor B. Nah, kompetensi menggambar gancar ini yang cukup penting ya, cukup signifikan. Jadi saya harap Anda bisa kerjakan nomor yang B ini ya. Soalnya mau Anda tulis tangan boleh, mau Anda ketik boleh ya, tapi jangan saling meminjamkan file ya. Ini latihan ini buat Anda sendiri ya. Jadi biasanya dalam latihan itu baru kemudian Anda menemukan sesuatu yang mungkin Anda baru terpikir untuk bertanya gitu ya. Sebelum Anda mengerjakan soal, Anda kelihatannya mungkin Anda merasa oh ya mungkin paham gitu ya. 50%, 70% paham, 80% paham. Tapi ada 20% gap-nya itu yang Anda nggak mungkin belum tahu gitu ya. Pada waktu mengerjakan soal itu baru Anda ketemu, wah ya kalau kayak begini bagaimana ya. Jadi tujuan dari latihan-latihan ini sebenarnya lebih untuk itu ya. Jadi jangan mikir nilai ya, meskipun ini nanti akan diproporsikan, tapi jangan berorientasi ke situ, tapi berusaha menemukan gap dari pemahaman Anda yang mungkin belum 100%. Ya, ketika Anda mencoba soal, Anda baru tahu, ya, oh ternyata yang ini kalau ketemu kasus begini, saya belum tahu jawabannya ini. Ya, nah itu Anda kumpulkan pertanyaannya, Anda bisa tanyakan ke saya. Oke, ada chat lagi. Oh, untuk yang mesinnya 4. Oke, sebentar ya. Ya, jadi materinya ini sampai di sini. Oke, jadi bentar, recordingnya saya stop dulu. Kita masih ada waktu, kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Ya.